Halo, halo. Kembali berjumpa dengan saya di konten yang kedua ini. Kita akan membahas edaran pemberitahuan tentang PPDB yang telah kami terbitkan beberapa waktu lalu untuk memperjelas juknis yang telah kita bahas di konten sebelumnya. Edaran pemberitahuan tersebut telah kami distribusikan kepada seluruh operator di SD atau sekolah dasar di wilayah zonasi UPT SMP Negeri 1 Ambarawa melalui grup-grup operator dan juga kepada masyarakat yang menghubungi kami secara langsung yang ingin tahu apa saja persyaratan dan apa saja yang harus dipersiapkan berkaitan dengan PPDB. Seperti apa? Mari kita cek langsung edarannya dan kita review bersama. Edaran ini telah kami terbitkan dengan nomor seri resmi yang berasal dari sekolah dengan kop resmi sekolah yang isinya pemberitahuan tentang PPDB yang telah dibuka berdasarkan juknis yang telah kita bahas sebelumnya. Persyaratan-persyaratan yang ada di sini juga kami ambil dari juknis dan juga ada beberapa kebijakan yang kami sesuaikan dengan situasi sekolah. Pemberitahuan ini, poin-poin pemberitahuan ini nanti akan kami perjelas lagi melalui media yang memfasilitasi informasi tentang PPDB ini diketahui oleh publik dengan mudah. Salah satunya adalah dengan website yang kami desain, dengan website yang telah kami susun. Nanti berkas ini juga bisa diunduh bersama dengan juknis bersama dalam satu folder yang bisa diakses dengan mudah dan diunduh supaya dipahami, dipelajari dengan mudah. Penerimaan peserta didik baru UPT SMP Negeri 1 Ambarawa tahun pelajaran 2022-2023. Persyaratan penerimaan umum seperti ini, telah menyelesaikan SD dan punya ijazah SD, kemudian berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli. Ini perlu diketahui para pendaftar atau calon peserta didik baru usia maksimal 15 tahun. Karena sistem akan mulai langsung otomatis membaca ketika pendaftar memasukkan data tanggal lahir. Jika anak melebihi 15 tahun usianya, dia akan otomatis tertolak oleh sistem. Dia harus mendaftar dengan jalur lain. Daya tampung PPDB UPT SMP Negeri 1 Ambarawa tahun ini sebanyak 9 kelas, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 288 peserta didik dengan perincian sebagai berikut. Jalur zonasinya 60%, kemudian wilayahnya yang dari Ambarawa ada Sumber Agung, Resnomulyo, Tanjung Anom, Jati Agung, Margodadi, Ambarawa Barat, dan Ambarawa. Kemudian dari Kecamatan Pagelaran ada Sumberjo dan Candiretno, dan Pardasuka ini satu kelurahan yaitu Bojodadi. Kemudian jalur berikutnya adalah jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan jalur prestasi maksimal 20%. Jalur perpindahan tugas orang tua dapat digunakan anak guru yang bertugas pada satuan pendidikan tersebut dan seterusnya. Cara pendaftaran, calon peserta didik mendaftar secara online dan wajib mengakses halaman ini, website online-nya. Wajib. Jadi tidak ada yang menitip berkas offline saat mendaftar ini secara online atau menitip ke panitia. Jadi tidak ada, semua wajib mengakses halaman ini dan mengisi berkas. Jika ada kesulitan untuk mendaftar secara online, kami memfasilitasi, kami membantu, siap memberikan layanan pada tanggal atau pada waktu yang telah ditentukan itu. Kami akan siap berada di sekolah dengan catatan menghubungi kami terlebih dahulu. Langkah kedua, mengunduh mengisi fakta. Nah, fakta ini juga tergantung. Fakta ini jika Bapak Ibu atau pendaftar belum memiliki formatnya, ya wajib mengunduh. Jika sudah punya handoutnya atau sudah punya kertas print-printannya, tinggal mengisi dan membubuhi materai 10.000. Salah satu syarat untuk diunggah
di halaman online ini. Berkas-berkas apa saja yang wajib dipersiapkan untuk mendaftar secara online? Setiap jalur itu berbeda jumlahnya. Tapi ada yang sama, semuanya ada yang sama. Misalnya ijazah SD, semua jalur wajib, itu sama. Kemudian kartu keluarga juga sama. Semuanya wajib, sama. Tapi ada juga yang beda. Ini mohon dipahami dengan baik. Misalnya, untuk zonasi hanya butuh 3 dokumen. Untuk afirmasi, membutuhkan kartu PKH, PIP, surat keterangan tidak mampu, dan fakta integritas. Begitu juga dengan PTO. Jalur PTO ini membutuhkan SK pindah tugas orang tua. Dan jalur prestasi ini adalah jalur yang memiliki persyaratan paling banyak di antara jalur lainnya. Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Termasuk 5 semester rapor mulai dari kelas 4. Wajib mencetak tanda bukti pendaftaran online. Ini juga nanti jika pendaftar tidak memiliki printer, pendaftar tidak memiliki fasilitas untuk mencetak formulir tanda bukti pendaftaran, formulir ini diunduh terlebih dahulu di perangkat masing-masing, di HP jika pakai HP, di laptop jika pakai laptop, untuk nantinya kami bantu printkan. Jadi tanda bukti ini wajib disimpan, di-download dulu, kemudian disimpan. Pada saat verifikasi yang pertama, ini dibawa. Daftarnya menggunakan perangkat apa? Ya, dibawa perangkatnya, kemudian dikirimkan ke nomor WA salah satu panitia agar dibantu printkan. Bagi yang tidak punya. Tapi bagi yang punya fasilitas untuk mencetak atau print, silakan di print secara mandiri, sehingga datang ke sekolah nanti melakukan verifikasi tanda bukti pendaftaran online pada tanggal 6 sampai 8 Juli ini semua sudah pegang tanda bukti pendaftaran online. Nah, formulir ini dibawa ke sekolah pada tanggal 6 sampai 8 Juli sebelum pengumuman. Wajib semua pendaftar membawa ke sekolah untuk dicetak dan diverifikasi. Kemudian untuk jalur zonasi, wajib membuat surat pernyataan kebenaran lokasi tempat tinggal. Ini juga akan kami sediakan formatnya, pernyataannya, dan siapkan juga materai satu lagi. Jadi khusus untuk jalur zonasi akan membutuhkan 2 materai. Materai pertama untuk fakta integritas yang wajib untuk semuanya. Kemudian materai yang kedua adalah pernyataan kebenaran lokasi tempat tinggal. Ini juga formatnya sudah kami persiapkan di web, tinggal download ini untuk menghindari pemalsuan lokasi tempat tinggal. Kemudian seluruh pendaftar sebelum pengumuman tanggal 13 Juli ini wajib memantau secara berkala web online ini di alamat ini, posisi pendaftarannya atau hasil pendaftaran atau hasil seleksinya itu akan terus berubah real time, tergantung dari jumlah pendaftar yang terus berubah. Kemudian pengumuman dan daftar ulang pada hari Rabu tanggal 13 Juli, jamnya diperhatikan ini sudah kami cetak tebal semua. Para pendaftar wajib melakukan daftar ulang dan membawa berkas pendaftaran untuk diverifikasi. Verifikasi yang kedua setelah verifikasi pertama ini. Jadi verifikasi pertama pada tanggal 6 sampai 8 Juli semuanya wajib. Nah, verifikasi yang kedua pada tanggal 13 sampai 16 Juli bagi yang dinyatakan diterima. Kemudian jika pendaftar tidak melakukan daftar ulang di jangka waktu ini dinyatakan gugur. Kemudian hari pertama masuk sekolah dimulai pada tanggal 18 Juli sekaligus masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Berkasnya apa saja yang harus disiapkan saat diverifikasi? Nah, ini kemarin sudah saya bahas juga sedikit di Juknis. Ini lebih detailnya seperti ini. Menyerahkan 3 lembar fotokopi legalisir dan seterusnya ini sampai dengan nomor yang ke-12, tolong diperhatikan dengan baik.
Karena setelah pendaftaran, kami akan mengolah data peserta didik yang diterima. Sehingga kami punya data yang lengkap yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan. Di Dapodik, di dinas, masih banyak pihak juga yang perlu berkoordinasi dengan sekolah. Kemudian berkas-berkas ini juga yang paling penting adalah membawa dokumen asli untuk bukti bahwa semuanya berasal dari sumber yang asli. Lain-lain ini bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mendaftar PPDB online pada UPT SMP Negeri 1 Ambarawa atau kesulitan mencetak bukti pendaftaran secara online, maka dapat meminta bantuan kepada helpdesk. Jadi kami juga akan usahakan standby juga melalui nomor kontak yang telah disediakan. Kami siap membantu sejauh itu memang membutuhkan bantuan. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendaftaran, tutorial mendaftar di website akan saya buat di konten berikutnya. Info resmi dari sekolah melalui kanal YouTube dan channel Instagram yang ada, yang tersedia atas nama UPT SMP Negeri 1 Ambarawa. Baik, demikian review atau sedikit pembahasan dari edaran pemberitahuan yang telah kami terbitkan dan telah kami distribusikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, boleh mengakses website resmi kami yang alamatnya ada di kolom deskripsi dan juga ada di media sosial kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di konten berikutnya.